Om Swastiastu. Yaitu materi sumber energi dalam kehidupan sehari-hari menggunakan apa ini namanya? Papan interaktif di kita. Sekarang Bapak akan jelaskan yaitu capaian pembelajaran hari ini yaitu anak-anak supaya tahu yaitu yang pertama yaitu mendeskripsikan sumber energi dalam kehidupan sehari yaitu matahari, air dan angin. Terus yang kedua mengidentifikasikan penggunaan sumber daya matahari, air dan angin dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pembelajaran hari ini seperti ini. Sumber energi dalam kehidupan sehari-hari yaitu ada matahari, air dan angin. Sumber energi dalam kehidupan sehari matahari, air dan angin. Seperti ini contohnya. Ini ada matahari, air dan angin. Jadi sumber energi adalah segala sesuatu di sekitar kita yang mampu menghasilkan energi. Energi seperti matahari, air dan angin tidak bisa habis. Ingat. Karena berasal dari alam, pastinya energi tersebut itu ramah lingkungan dan gratis. Lanjut. Jadi matahari adalah apa? Sumber energi utama di bumi. Energi yang dihasilkan matahari berupa panas dan cahaya. Lanjut. Contohnya air yang mengalir memiliki energi kinetik atau gerak yang sangat besar. Energi ini dihasilkan dari pergerakan air seperti sungai dan bendungan. Lanjut. Contohnya yaitu angin adalah udara yang bergerak cepat. Contoh sederhananya saat main layang-layang. Pernah main layang? Pernah. Dan memutar turbin besar untuk membuat listrik. Gambar. Lanjut. Contoh nyatanya penggunaan energi matahari yang pertama sebagai penerang, yang kedua sebagai pengering, yang ketiga sebagai pembangkit listrik. Contoh nyata juga penggunaan energi air. Yang pertama itu pembangkit listrik tenaga air atau disebut PLTA. Yang kedua irigasi, pengairan sawah. Yang ketiga aktivitas tarik air. Itu. Contoh contoh penggunaan energi angin yaitu pembangkit listrik tenaga payu disebut PLTB. Yang kedua pergerakan kapal layar. Angin itu juga digunakan untuk mendorong kapal layar. Terus materi energi terbarukan coba. Tonton videonya. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang energi terbarukan. Energi terbarukan adalah energi yang digunakan sebagai pengganti energi fosil yang berasal dari alam dan tidak akan habis. Karena berasal dari alam, penggunaan dari energi terbarukan ramah lingkungan. Oleh karena itu, banyak negara yang membangun pembangkit listrik menggunakan sumber energi ini. Kelebihan lain dari energi ini yaitu gratis. Namun, tentu saja teknologinya tetap membutuhkan biaya. Jika dimanfaatkan dengan maksimal, energi terbarukan dapat mengganti ketergantungan kita dari energi fosil. Contohnya Denmark yang dapat memanfaatkan potensi angin di daerahnya dengan maksimal.
Pada tahun 2015, negara ini dilaporkan berhasil memproduksi 40% listriknya dari tenaga angin. Indonesia juga sudah mulai memanfaatkan potensi angin dengan mendirikan pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB yang pertama di daerah Simas, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Selanjutnya, Indonesia membangun pembangkit listrik bertenaga angin dengan kapasitas yang lebih besar di daerah Sidrap, Sulawesi. Namun sayangnya, tidak semua daerah bisa memiliki PLTB dikarenakan bergantung pada angin di daerah tersebut. Contoh sumber energi terbarukan. Contoh sumber energi terbarukan yang bisa dimanfaatkan menjadi energi listrik adalah sebagai berikut. 1. Sinar matahari. 2. Air. 3. Biogas. 4. Biodiesel. 5. Energi gelombang laut. 6. Panas bumi. 7. Angin. 1. Sinar matahari. Sumber energi cahaya terbesar di dunia dan dapat dijadikan sumber listrik dengan bantuan alat panel surya. 2. Air. Air bisa dimanfaatkan sebagai sumber listrik dengan memasangkan kincir pada air yang berarus deras sehingga bisa memutarkan generator yang menghasilkan arus listrik. 3. Biogas. Biogas dihasilkan dari limbah rumah tangga, kotoran manusia, kotoran hewan, dan limbah organik lain. Biogas juga bisa jadi pengganti gas LPG. Energi panas yang dihasilkan dari biogas juga bisa menghasilkan arus listrik dengan bantuan generator. 4. Biodiesel. Biodiesel berasal dari limbah tumbuhan. Bahan bakar ini bisa digunakan sebagai pengganti minyak bumi dan menjadi sumber energi untuk transportasi, industri, dan pembangkit listrik. 5. Gelombang laut. Selain bisa membantu para nelayan bekerja, gelombang laut atau ombak bisa dijadikan sebagai energi pembangkit listrik sama seperti arus air. Gelombang laut ketika terjadi pasang surut bisa dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin. 6. Panas bumi. Beberapa wilayah memiliki titik-titik yang menjadi sumber panas bumi. Untuk menuju sumber energinya perlu dibuat sumur yang cukup dalam. Kemudian energi panas ini dialirkan lewat pipa dan menggerakkan turbin sehingga menghasilkan arus listrik. Sumber energi ini bisa menggantikan batu bara di PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap. 7. Angin. Angin menghasilkan energi gerak. Angin dapat menggerakkan kincir angin dan layang-layang. Energi angin jumlahnya tidak terbatas. Energi angin dapat menggerakkan kincir angin sebagai pembangkit listrik. Demikian penjelasan tentang energi terbarukan. Terima kasih. Dah ada pertanyaan? Tidak. Nah, sekarang Bapak Anda mengasih Anda tentang kuis. Nah, sini. Halo, terdapat kuis berisi 5 soal tentang berbagai materi yang sudah dipaparkan. Nah, kuis ini dibuat agar bisa mengasah pengetahuan dan kemampuan berpikir guna mengukur seberapa baik pemahamanmu. Nah, yuk kerjakan dengan semangat dan fokus ya. Coba, sekarang nama coba. Siapa yang mau ke depan? Bikin nama. Coba nih ya. Nah, duduk. Atau ketik namanya siapa? Nama kamu. Lengkap. Iya. Iya, kelas. Nih. Ayo. Angkat ya, angkat hapus. Ini. Islamin. Apa? Perempuan. Perempuan. Kamu lucu. Dah. Continue. Dah. Diam. Nah, coba. Apa? Benar atau salah? Coba jawab.
Benar apa salah? Nah, itu submit terus. Ya. Correct, salah berarti. Nah, continue lagi. Nah, enggak jawabannya. Coba yang lain bantu. Apa? Salah. Nah, nah, cepat. Ya benar. Continue. Nah, terus bantu temannya. Nah, benar tak? Benar. Terus lanjut. Benar tak? Kenapa salah? Hah? Energi angin termasuk sumber energi terbarukan yang ada tadi dalam videonya itu namanya apa? Karena udara akan terus bergerak di permukaan bumi. Benar atau salah? Benar. Coba. Salah. Ya lagi bagusnya. Terima kasih sudah mengerjakan. Ya, tonton dulu temannya. Ada pertanyaan? Nah, kalau tidak, nanti pakai PN di rumah ajarin tentang apa sumber energi dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang Bapak tutup materi ini dengan Parame Santi.